Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke subbab bagian rente ya. Kita mungkin kalau rente kita jarang mendengar ya, tapi kalau rentenir atau bank kredit atau bank apa itu yang bisa minjem harian itu, nah mungkin kita sering bisa eh, yang di pasar-pasar itu loh, rentenir yang minjem sekarang terus diangsurnya setiap harian. Nah itu mungkin lebih familiar ke kita. Nah kalau rente itu mungkin jarang atau tidak familiar dengan kita. Nah pengertian rente itu sendiri ya, rente itu merupakan sederetan modal yang sekiranya dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang besarnya tetap. Nah, modal yang diterima atau dibayar itu dinamakan angsuran. Ya. Jadi rente itu juga seperti halnya kalau kan kredit itu kan ada angsurannya, kemudian rente itu juga ada angsurannya. Yang membedakan itu nanti masalah perhitungannya atau di dalam rumusannya. Nah, untuk pertemuan awal ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana menentukan nilai ya, nilai akhir dari rente yang dibayarkan di awal, atau istilahnya adalah rente pranumerando. Soalnya rente berdasarkan saat pembayaran angsuran itu ada dua jenis ya. Ada yang pertama ada yang pranumerando, yang satunya lagi adalah post numerando. Seperti itu. Nah, ini di awal. Kalau pra itu kan berarti di awal, kemudian di awal periode. Kalau ini di akhir periode. Seperti itu. Nah, untuk yang konteks yang pertama, yang pertemuan ini kita akan membahas nilai akhir dari rente pranumerando yang dirumuskan sebagai NA. Nilai akhir itu sama dengan M ya, M dikalikan dengan 1 ditambah I dikalikan lagi dengan 1 ditambah I pangkat T dikurangi 1 dibagi dengan I. Nah, ini rumusannya. Oke, gitu ya. Diingat-ingat, ini mulai kompleks perhitungannya. Ya, mulai lebih rumit perhitungannya. Oke, kita mulai ya untuk mengerjakan latihan soalnya. Di situ yang pertama, Pak Andri menabung modal di sebuah bank sebesar 20 juta. Berarti jelas M-nya sama dengan 20 juta. Kemudian pada setiap awal, nah ini ada keterangannya ya, clue-nya adalah setiap awal tahun, berarti jelas dia adalah pranumerando. Nah, bunganya berarti I-nya sama dengan 5% per tahun, sedangkan T-nya jelas sama dengan 10 tahun, atau nanti kita bisa menuliskan sebagai 10. Maka kita bisa menghitung NA-nya, bahwa NA sama dengan 20 juta dikalikan dengan 1 ditambah I 0,05 ya, dipangkatkan dengan 1 tambah 0,05 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi dengan I 0,05. Seperti ini. Nah, ini jadinya adalah 1,0 berapa ini? 1,05. Kemudian ini adalah 1,05 pangkat 10 min 1. Iya kan? Jadinya kan seperti ini. Maka kita bisa menulis NA sama dengan 20 dikalikan dengan 1,05 dikalikan dengan
1,05 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 0,05. Nah, biasanya siswa itu bingung kalau mau ngitung seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, mulai dari seringkali itu istilahnya di perhitungan diberikan kalkulator pun masih bingung. Ini langkahnya dari mana dulu, seperti itu. Nah, saya hanya memberikan ilustrasi sedikit saja ya. Kalau ada proses seperti ini, saya akan merekomendasikan lebih baik mulai dari yang memiliki pangkat dulu. Jadi 1,05 itu saya pangkatkan dengan 10 ya, sama dengan dikurangi 1 ya, sama dengan kali 1,05 kali 20 juta. Nah, sudah. Baru langkah terakhir dibagi 0,05. Ya, hasilnya adalah 264.135. 74 berapa ini? 743 ya. Nah, ini saya tulis ya. Hasilnya adalah NA-nya sama dengan 264 kali 135 743,256. Nah, seperti ini. Manakah yang lebih mendekati? 264 135. Nah, ternyata tidak juga tepat ya. Seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Itu karena mekanisme pembulatan. Kemudian yang nomor kedua sama ya. Herman menabung di sebuah bank sebesar 1 juta setiap awal bulan. Berarti M-nya adalah 1 juta. 1 juta. Interest rate-nya 1% per bulan. Kemudian T-nya adalah 20 bulan. Ya. Berarti otomatis kita bisa langsung menghitung ya. Ini sudah selesai. Berarti NA masih pakai rumusan yang atas ini. Berarti 1 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,01, kemudian dikalikan dengan 1,1 ditambah dulu ya, ditambah 0,01 dipangkatkan dengan 20 dikurangi 1 dibagi dengan 1%, kan dibagi dengan I berarti 0,01. Nah, berarti otomatis NA sama dengan 1 juta dikalikan 1,01 dikalikan 1,01 pangkat 20 kurangi 1 dibagi 0,01. Sebenarnya 0,01 ini lari ke atas bisa ya. Kan jadi serat yang atas ini 1,01 kan kalau dibagi dengan 0,01 jadi 101 kan gitu. Nah, kita mulai 1,01 dipangkatkan dengan 20 sama dengan dikurangi dengan 1 sama dengan dikalikan dengan 1,01 kali 1 juta sama dengan dibagi dengan 0,01. Nah, selesai. Hasilnya adalah 22 juta. Jadi NA sama dengan 22 juta 239.194,0299. Selesai. Gitu. Kemudian kita coba untuk yang nomor ketiga. Armita menabung di sebuah bank sebesar M sama dengan 1.200.000 setiap 3 bulan di awal. Jika bank tersebut memberikan bunga 1,5% per triwulan, maka jumlah uang Armita setelah, nah ini perlu ada konversi ya. Konversinya apa? Karena I-nya itu kan 1,5% per triwulan.
padahal T-nya sama dengan 4 tahun. Nah, ini keterangannya adalah 1 tahun itu sama dengan triwulan itu 3 ya, berarti 12 bagi 3 itu 4. 1 tahun itu ada 4 triwulan. Berarti otomatis 4 kali 4 sama dengan 16 triwulan. Nah, ini sudah cocok satuannya triwulan. Berarti baru kita bisa mengerjakan bahwa NA sama dengan M dikalikan 1 ditambah I dikalikan dengan 1 tambah I pangkatkan dengan T dikurangi 1 dibagi dengan I. NA sama dengan 1.200.000 ya, dikalikan 1 ditambah 0,015 ya, dipangkatkan dengan 1 tambah 0,015 pangkat 16 dikurangi 1 dibagi 0,015. NA sama dengan, ini bisa langsung disederhanakan ya, 1,015 ini dapat 1,015. Saya tidak perlu perlihatkan ya perhitungan kalkulator. Hasil akhirnya adalah 21.841.626.029. Nah, selesai. Selanjutnya yang nomor keempat ya. Keempat, nah ini diketahui Pak Arman menabung di sebuah bank sebesar 6 juta, berarti jelas M-nya adalah 6 juta. Kemudian interest rate-nya 4% per tahun dan T-nya adalah 15 tahun. Jelas mudah ya ini ya. Maka NA nilai akhir ya, nilai tunai rentenya adalah M dikalikan dengan 1 ditambah I kali 1 ditambah I pangkat T dikurangi 1 dibagi dengan I. NA sama dengan M-nya adalah 6 juta dikalikan 1 ditambah 0,04 dikalikan 1 ditambah 0,04 pangkat 15 dikurangi 1 dibagi dengan I-nya adalah 0,04. Nah, seperti ini dengan perhitungan kalkulator biasa 1,04 ini ya, menjadi 1,04 dipangkat 15 kurangi 1, itu hasil akhirnya adalah 124.947.186. Nah, padahal yang ditanyakan adalah maka jumlah bunga yang diperoleh Pak Arman. Bunganya berapa? Ya. Bunganya berapa? Sebentar. Ini nomor berapa toh? Nomor 4 ya. 46 juta benar itu. Nah, maka bunga kita bisa memperoleh bunga itu sama dengan NA dikurangi 15 kali M ya. Karena kan tabungannya Pak Arman setiap tahun itu berapa ini? 6 juta selama 15. Ini 15 tahun ya. Nah, tabungannya berapa? 6 juta. Berarti otomatis sama saja 124.947 186 dikurangi dengan 15 kali 6 juta. Nah, kalau ini dikalikan kan dapatnya 90 juta ya. Nah, ini tinggal dikurangkan aja di sini. 90 juta ya. Nah, langsung berarti bunga sama dengan 186.947. Ini 4, 12 kurangi, nah 34
juta. Ini adalah bunganya. Seperti itu. Oke, clear ya? Kita lanjutkan untuk yang soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Setiap awal bulan, Akmal menyimpan uang di sebuah bank sebesar 800.000 untuk modal usaha. Bank tersebut memberikan bunga 0,5% per bulan selama 4 tahun. Jumlah simpanan Akmal selama 4 tahun adalah, nah kita bisa hitung ya, di sini 5. Jumlah simpanan Akmal selama 4 tahun berarti sama, berarti N ya. NA maksud saya. Di sini M sama dengan 800.000. Kemudian interest rate-nya 0,5% per bulan. Kemudian T-nya adalah 4 tahun sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48 bulan ya. Seperti ini. Maka kita bisa hitung untuk NA-nya sama dengan M kali 1 tambah I ya, dikalikan dengan 1 tambah I pangkat T dikurangi 1 dibagi dengan I. Maka NA sama dengan M-nya berapa? 800.000. Ya kan? Dikalikan 1 ditambah 0,5%, berarti 0,005 kali 1 tambah 0,05 pangkat berapa itu? Pangkat 48 ya. 48 dikurangi 1. Nah, dibagi dengan 0,05. Maka NA sama dengan, ini tinggal dikalikan ya, 800 kali 1,005 kali 1,005. Aduh, ini kurang nolnya 1 ini. Nah, ini ya 0,005 pangkat 48 kurangi 1 dibagi dengan 0,005. Maka hasil akhirnya NA, hasil akhir perhitungan Pak Jul ya, 43 juta 494 657. Nah, seperti ini. Coba bayangkan kalau kalian ya. Nah, kalian itu kan cuma ngitung 1 kali. Nah, Pak Jul itu ngitung dulu ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah mengerjakan terlebih dahulu di belakang layar, baru dibahas. Berarti 2 kali pengerjaan lah kalau setiap sekali pengambilan materi seperti ini. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada poin yang B. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.